Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali ya dengan program live interaktif, salah satu dari ke-13 program live interaktif Fatwa TV, yaitu yang salah satu yang menutup di akhir pekan, yaitu program ini nih, live interaktif ekonomi Islam ya, tentang masalah ekonomi, keuangan, finansial, kredit, semacam itu. Boleh juga waris ya, hibah seperti itu, zakat, luas ya. Pokoknya mengenai tentang bagaimana kita bisa mencari nafkah atau bermuamalah yang sesuai dengan syariat yang sudah Allah tentukan dalam kitabnya Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan acara ini juga diasuh oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah juga Ustadz juga sudah membersamai kita. Nanti kita akan sapa. Sebelumnya kami memberikan dua pengumuman. Satu, nomor teleponnya yang dipakai adalah 021 212 323. Nah, itu dia di atas kepala saya. Kemudian WhatsApp call 08217.000 08217.06087. Itu dia nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun cari dong ya sinyalnya yang kuat ketika telepon. Nanti Ustadz Erwandi juga jawabnya nggak bingung karena teleponnya putus-putus. Akhirnya kita putus deh. Nanti kan jadi pergi ya, cari sinyal yang kuat, save dulu nomornya, terus telepon deh. Nah gitu, barakallahu fiik. Dan insya Allah nanti juga bagi pemirsa yang ingin tawan dakwah bersama kami, di situ ada nomor rekening yang sudah kami siapkan. Insya Allah seperti itu bisa disiapkan teman-teman. Nah ini dia. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Taib. Alhamdulillah, ini dia dua nomor rekening yang sudah kami siapkan. Barakallahu fikum, kami tunggu kabar baiknya. Nah, tidak berpanjang lebar, sekarang saatnya kita menyapa Ustadz yang mengasuh acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah kita. Maaf ya kami sedikit terganggu sedikit, agak terlambat ya, kesalahan pada teknologi. pada saya, pada teknologi kita malam Ustadz. Nggak ada yang sempurna Ustadz nih. Kalau udah kita udah siap-siap, nggak taunya perlu update. Nggak udah siap-siap, nggak taunya mati lampu macam-macam. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini, hari Jumat. Semoga ini waktu yang insya Allah yang dijanjikan Rasulullah, dijanjikan Allah melalui Rasulnya adalah waktu yang ijabah, betul Ustaz, waktu yang mustajab untuk berdoa Ustaz ya. Nah tapi kita bagaimana? Nah sedikit dong Ustaz, jangan panjang-panjang nasihatnya. Ini waktu mustajab, tapi kita begini, kan harusnya berdoa ya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Gimana Ustaz? Jadi kita menolong orang ya maksudnya ya. Bagaimana Ustaz? Ya. Doa itu ada dua, doaul masalah wa doaul ibadah. Artinya setiap ibadah yang kita lakukan, doa masalah, kita minta kepada Allah. Yeah. Allah beri aku ini, beri ini. Yeah. Doaul ibadah itu artinya kita beribadah, itu artinya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar ilmu syar'i bagian dari ibadah. Oh iya benar. Dan Anda inginkan apa? Allah memberikan ridhonya kepada Anda. Dan Nabi-Nya telah menjanjikan bahwa sungguhnya para malaikat mengembangkan sayapnya, kemudian para ikan di lautan memintakan ampunan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Oh iya. Ya, itu jadi juga baik ya, maksudnya masih dalam koridor itu ya Ustaz, dalam ibadah, doa ibadah ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti jadi, semoga teman-teman yang bertanya juga insya Allah ini juga bagian dari doa ibadah ya Ustaz ya, begitu Ustaz? Ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, mengawali program ini saya bisa mulai melanjutkan pertanyaan pertama Ustaz? Boleh? Baiklah, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, pertanyaan pertama datang dari pertanyaan pertama ini datang dari panjang sekali. Nah, pertama datang dari namanya Yalta Janus di Riau, Pekanbaru. Wah, kotanya antum nih Ustaz. Pertanyaan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, izin kami bertanya. Kami bermaksud membeli tanah untuk lahan masjid. Tanah yang akan dibeli
bersempadan dengan tanah kosong. Maaf Ustaz, anak kurang paham ya, bersempadan mungkin antum lebih paham bahasa orang Pekanbaru mungkin. Sempadan, perbatasan. Oh, ya, Masya Allah, ini bahasa Indonesia tinggi sekali. Bersempadan dengan tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya. Nah, kami telah mencari informasi ke RT, RW, lurah, BPN. Hasilnya, pihak yang kami hubungi tidak mengetahui si pemilik tanah. Sedangkan kami memerlukan lahan tersebut untuk akses dan tempat parkir. Nah, kami berencana untuk membelinya dan si empunya tanah sampai sekarang tidak diketahui alamatnya. Nah, yang mau ditanyakan, bolehkah kami memanfaatkan lahan tersebut sampai pemiliknya kami ketahui? Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Allah barik fiik. Ya, pada dasarnya tanah yang sudah dimiliki oleh orang itu tidak bisa dimanfaatkan melainkan dengan izinnya. Dalam kasus ini umpamanya pemiliknya tidak diketahui, ya, di mana sudah berusaha mencari ke tempat-tempat yang diperkirakan itu di sana akan diketahui pemiliknya, tapi tidak juga, maka dia boleh digunakan, termasuk Ihya'ul Mawad, termasuk membuka lahan yang kosong karena pemiliknya sudah tidak diketahui. Ya, Allahu a'lam. Iya, izinnya seperti itu Ustaz. Jawaban dari itu fatwanya adalah tidak boleh ya Ustaz ya, tidak boleh menggunakan lahan. Boleh. Oh, boleh. Oh, gitu. Boleh. Oh, boleh Ustaz. Jadinya gimana Ustaz? Terus izinnya gimana? Ya nggak perlu izin. Oh. Kan tanah nggak ada punya pemilik. Oh, iya. Alhamdulillah. Jadi boleh ya Ustaz ya. Kalau tiba-tiba datang. Nah, gimana tuh Ustaz? Kalau orangnya datang, nah terus. Tiba-tiba orangnya datang dan dia membawa bukti yang kuat, ya. Nah, yang selama ini dipakai dibayar sewanya. Oh, jadi begitu pakai disisihkan sedikit demi sedikit untuk sewa secara khawatir nanti tiba-tiba pemiliknya datang, begitu Ustaz maksudnya antisipasinya Bukan. Ya biarin aja dipakai dulu. Nanti bila datang yang pemiliknya atau ahli warisnya dan bawa bukti yang kuat. Ya. Baik. Tinggal minta berdamai. Kalau dia mau tanpa imbalan ya alhamdulillah. Kalau dia minta uang sewa selama ini ya dibayar uang sewanya. Oh begitu. Baik Ustaz. Ya sudah harus disiapkan ya Ustadznya, tiba-tiba datang bawa bukti yang kuat terus dia minta imbalan ya harus ditunaikan, begitu Ustadz ya. Barakallahu fiikum Ustadz atas jawabannya. Semoga yang bertanya Bapak tadi namanya unik, Masya Allah. Bapak di Pekanbaru namanya Bapak Yalta Jalinus di Pekanbaru, semoga bisa paham ya Pak ya. Jawaban dari Ustadz tadi boleh dipakai, cuman ketika datang pemiliknya maka harus siap-siap untuk dibayar kalau memang diminta untuk dibayar. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Aditama Rama Mukhtar di Bogor, begini bunyinya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin saya bertanya, saya ingin berencana memulai usaha sebelum pensiun. Ingin usaha ternak Ustadz dan jual beli. Nomor 1, jual beli burung yang sudah diternakkan, dalam kurung bukan burung liar atau bukan burung tangkapan. Itu usahanya yang pengen. Kedua, ikan hias. Nah, pertanyaan Ustadz, yang pertama, apakah diperbolehkan jual beli makhluk hidup tersebut? Kedua, terkait usaha tersebut, apakah terkena zakat peternakan? Ketiga, apakah agama Islam memperbolehkan memelihara burung dan ikan hias serta memperjualbelikannya? Kemudian nomor 4, apakah ada contoh dari Nabi atau sahabat tabi'in pernah melakukan jual beli, memelihara barang seperti ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Oh, 4 pertanyaan. 1 apa tadi? Pertamanya, apakah diperbolehkan jual beli makhluk hidup begini? Burung dan ikan hias. Oh, boleh. Boleh. Selagi ikan hias harganya tidak terlalu mahal. Kalau harganya sampai ratusan juta, ya ikan ratusan juta kalau Anda beli ikan bakar yang sudah siap makan itu dapat 1 truk. Bisa Anda
memberikan makan kepada satu kampung. Satu ancol. Dapat mereka protein yang sehat. Iya. Ini 1 ekor nggak ada gunanya. Iya. Tapi kalau ikan hias harganya normal, umpamanya 30.000, 40.000 biasa. Ya, ikan hias itu ya. Ya, terus kemudian padahal kenyataannya nggak segitu, Ustaz. Ikan itu bisa arwana gitu, Ustaz. Nomor 2, pertanyaannya terkait usaha tersebut, apakah terkena zakat peternakan? Tidak, dia terkena zakat perniagaan. Terkena zakat apa, Ustaz? Afan? Perniagaan kalau tujuannya dagang. Oh, ya. Perniagaan ya, bukan zakat peternakan, tapi zakat perniagaan, ya. Nomor 3, Ustadz, pertanyaan yang tadi masih di dalam situasi tadi, apakah agama Islam memperbolehkan memelihara burung dan ikan hias? Burung boleh. Nah, Adapun ikan hias seperti yang saya jelaskan tadi. iya. Kalau ikan hias yang Anda pelihara harganya tidak terlalu mahal, boleh. Iya. Iya, iya. Burung boleh, ikan hias jangan terlalu mahal. Baik. Nomor 4, apakah ada contoh nabi atau sahabat yang atau tabi'in yang pernah melakukan jual beli atau memelihara barang seperti saya ini, Ustaz? Para nabi dan para sahabat, mereka hidup di daerah yang orang-orang berternak kambing, unta. Ya. 1 ekor unta disembelih itu bisa makan sebanyak 100 orang. Ya. Itu berguna. Ya. Kalau Anda beternak burung, 100 ekor burung disembelih, mungkin Anda cukup untuk 10 orang makannya. Burung kecil dagingnya. Iya, sedikit. Ya. Iya. Maka kebutuhannya lebih besar. Bukan Islam melarang kebutuhan untuk keindahan. Iya. Kebutuhan keindahan itu masuk dalam kebutuhan tersier. Betul. Kebutuhan tersier, ya, itu selagi tidak berlebih-lebihan mengandung unsur yang haram, tidak ada masalah. Iya, begitu saja. Jadi kalau berlebih-lebihan, Islam melarang untuk kebutuhan tersier berlebih-lebihan. ya, begitu saja. Jadi tidak boleh berlebihan untuk kebutuhan tersier seperti hiasan ya, variasi itu saja, seperti perhiasan gitu. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Cukup unik ini pertanyaannya dan cukup banyak. Alhamdulillah sudah dijawab sama Ustadz semua ya. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan berikut datang dari Bapak, Masya Allah, ini dari Didik Setiawan di Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwanji. Afwan, mau tanya Ustadz. Kemudian saya karyawan swasta, punya jatah cuti per tahun 12 hari. Saya berencana menghabiskan cuti bergantian dengan rekan kerja agar nanti ketika masuk saya bisa dapat uang lembur. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan dalam Islam seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nggak paham saya. Saya paham, Ustaz. Misalnya gini, A dan B punya cuti 12 hari. Ini cuti 12 hari, terus ini masih jaga. Jadi giliran si ini yang lagi jaga, B jaga, dia dapat uang lembur, Ustaz. Karena mengganti jatahnya A. Nah, kemudian si B ini dia cuti 12 hari. Nah, si A dapat uang lembur karena menggantikan jatahnya B. Berarti dia nggak ada shift 3, nggak ada orang 3, cuma 2 nih satpam nih. Gitu, Ustaz. Nah, kata siapa satpam? Misalnya kan umumnya kan gitu kan biasanya ya. Soalnya di kantor begitu. Tapi di kantor satpamnya 3. Di sini kondisinya 2 nih kalau jadi pinter boleh, nih. Boleh. Oh, boleh. Oh, Masya Allah tuh. Boleh apa? Oh iya. Asal perusahaan membolehkan, ya. Oh iya. Izin dulu ya. Tetap. Iyalah. Kemampuan orang kerja sehari kan 8 jam. Iya. Ini kalau tebus besok pagi. Kalau dia jadi lembur, berarti 16 jam sehari. Iya. 16 jam tentu tidak maksimal. Apanya? Tapi dia tidur juga. Pekerjaannya tentu nggak maksimal. Ya, maka kalau perusahaan membolehkan ya nggak ada masalah. Iya.
Begitu Ustaz. Yang penting izin dan dapat kartu hijau dari bos ya di kantor tersebut ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Seperti itu. Dan pertanyaan berikut datang dari telepon. Kita coba sapa. Dari Ummu Ahmad. Dari Ummu Ahmad di Tuban. Wah, jauh juga nih. Kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Sebentar, suaranya belum masuk ke telinga kami. Afan Ustadz mau nanya. Oh boleh, silakan Ini Ibu. Ini Ustadz, karena kan jual motor. Silakan lanjut. Harga udah clear. Dan beliau bilang sepupu sendiri Ustadz, uangnya aku pakai dulu ya gitu. Jadi anak ya nggak apa-apa sih. Beliau itu ada tenggang 3 bulan gitu. Udah 3 bulan anak minta Ustadz. Halo. Hilang timbul Ibu suaranya, Nggak sinyalnya. ada respon. Ulang Ibu. Ibu jual motor. Kemudian Ibu yang pembelinya nunggak separoh. Terus Ibu? Kata yang beli itu sepupu, Ya. Dan uangnya itu kacana dipinjam dulu gitu Ustadz. Oh. Terus? Dalam waktu 3 bulan gitu. Jadi aku kasih udah 3 bulan anak minta tapi sampai anak ke situ 3 kali ya Ustadz. Nagih 3 kali. Nggak ada respon sampai sekarang tuh 2 tahun. Oh, sampai 2 tahun. Nasihat Ustadz bagaimana ya, gitu? Itu anak biarin apa gimana Ustadz? Oh iya, baik. Baik, Ibu. Motor sudah balik ke nama dia. Ibu, masih tersambung, Bu? Gimana, Apakah motor sudah balik nama ke atas nama sepupu Ibu? Motornya sudah balik nama belum, Bu? Udah dijual Ustadz sama beliau. Oh. Ibu sebentar, berarti Ibu Uangnya jual dipakai mobil. buat nikah gitu loh Ustadz, buat biaya nikah. Ibu jual motor ke sepupu atau ke orang lain? Dibeli sepupu, sama sepupu itu dijual buat Waduh. Iya. Baik, Bu. pernikahan Terus? gitu, biaya pernikahan. Dan itu lumayan Ustadz, udah nominalnya lumayan. Dan anak butuh itu anak minta, tapi sampai sekarang 2 tahun nggak dikasih. Iya. Ya, Ustadz, tafadhal Ustadz, nasihat antum untuk Ibu Ahmad. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah Anda Ustadz. tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam kasus ini sudah terjadi. Oh, iya. Harusnya sebelum terjadi Anda menyiapkan diri. Maksudnya Anda jual motor tidak tunai, ya, atau sudah tunai lalu dipinjamnya lagi uangnya. Dia nggak tunai namanya. Enak dia uangnya dapat lagi, motor dapat. Ya. Harusnya Anda minta jaminan dari dia. Kalau tidak, ya setelah terjadi seperti ini, carilah pihak ketiga yang menengahi. Siapa tahu ada orang dalam keluarga besar yang dihormati, tokoh yang disegani oleh beliau, sampaikan baik-baik kepadanya. Ya. Kalau juga tidak ada, ya bawa aja ke pengadilan. Ya, begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah, seperti itu jawaban dari antum ya. Memang mungkin agar diberi pelajaran supaya nggak berlaku kepada orang lain ya Ustaz ya. Mungkin ya, karena ini masih tante sendiri begini ya Ustaz ya. Kasihan sekali tantenya. Baik, semoga Allah tolong ya Bu ya, Ibu. Semoga diberi hidayah tuh ponakannya juga, sepupunya ini. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya kita bacakan dari Aisyah di Kanada, Ustaz. Aisyah di Kanada, dekat sekali. Pertanyaannya begini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Armini. Bagaimana hukumnya toko online yang mensyaratkan harus ada video unboxing saat membuka paket, tanda tanya. Misalnya, saya beli barang, lupa video unboxing, lalu ternyata barangnya kurang, dalam kurung cacat, setelah selesai dibuka. Nah, karena tidak bisa unboxing atau video unboxing, jadinya nggak bisa komplain dan nggak bisa dikirim kekurangannya. Nah, apakah halal muamalah seperti ini, Ustadz?
Karena hampir semua toko online mensyaratkan seperti ini sekarang. Jazakallahu khairan. Ya, kalau dia mensyaratkan ya Anda penuhi. Kalau enggak, jangan belanja dari dia. Iya. Belanja offline, buka di depan dia kan kelihatan. Iya. Kalau belanja online tentu nggak kelihatan, kecuali sudah sampai di rumah Anda. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Jadi kita harus memenuhi akad di awal biasanya di situ ada wajib unboxing begitu ya Ustaz ya, di dusnya ya kalau nggak salah ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Seperti itu ya, karena semuanya kita akan mengalami seperti ini biasanya, insya Allah seperti itu. Jadi kita harus penuhi ya apa yang diminta oleh pihak si penjual atau toko tersebut. Kemudian insya Allah nih waktu maghrib agak lebih maju, insya Allah masih bisa satu pertanyaannya, semoga ya satu atau dua. Pertanyaan berikut datang dari Abu Ukasya Ustaz. Abu Ukasya di Bogor, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin saya bertanya. Apa hukumnya memakai visa umroh untuk umroh kemudian bekerja di sana seperti jadi mutawif sampai masa visa tersebut habis? Syukron jazakallahu khairan, begitu. Visa umroh bekerja sebagai mutawif. Iya. Kan umroh cuma 12 hari, terus masih ada 2 bulan berangkat ya jadi mutawif. Ya. Itu visa umroh tertulis di sana itu ghairu musarrahin bil amal, tidak dibolehkan digunakan untuk kerja. Iya. Kalau dia mutawifnya adalah kerja, ya tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia mutawif gratis karena orang kampungnya, saudaranya mau datang, ya tidak ada masalah. Oh gitu ya Ustaz ya. Baiklah. Sebetulnya nggak boleh untuk starga ya, nggak boleh untuk bekerja ya Ustaz ya. Ya nggak boleh, namanya bisa umroh untuk umroh, bukan untuk bekerja. Iya, untuk ibadah, bukan untuk kerja cari uang ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan berikut, satu lagi insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Ini datang dari Hikmah Damayanti, Sulawesi Selatan, Makassar. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, tahun lalu Januari saya nabung untuk umroh nenek saya. Tapi di bulan 8 nenek saya meninggal. Nah, mohon nasihatnya kepada saya Ustadz, sebaiknya bagaimana ya ini nasib uangnya dan nenek saya dapat pahala atau tidak? Dibadalkan atas nama si nenek tadi. Oh gitu. Sehingga nenek dapat pahala dari uang yang diniatkan tadi untuknya. Oh gitu ya. Baik, alhamdulillah seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustadz atas nasihatnya. Alhamdulillah. Teman-teman masih bisa satu lagi nggak? Iya, penasaran. Satu lagi insya Allah. Dari Ibu Nur Ustadz di Majalengka. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, apakah termasuk perbuatan dusta? Apakah saya termasuk berbuat dusta mencantumkan logo halal pada produk makanan yang kita punya, sementara produk tersebut belum didaftarkan sertifikasi halalnya? Jazakallahu khairan. Iya, termasuk dusta. Karena kalau pencantuman logo itu orang meyakini ini sudah mengikuti prosedur dengan ada penelitian, dengan ada sidak, penyidakan, dan dilihat dan diperiksa. Sedangkan Anda tinggal tempel. Iya. Ini namanya berbohong. Iya. Walaupun barang-barangnya semuanya bahan-bahan asalnya asli, nggak ada yang haram. Tetap ya. Kalau dia buat tanpa logo, dia tulis sendiri halal, tidak ada masalah. Oh iya, jangan pakai logo MUI ya Ustadz ya. Gitu ya. Bukan logo MUI, sekarang logonya logo Kemenang itu. Oh iya. Logo Rumah Jawa. Iya. Tapi boleh ditulis halal gitu, boleh ya kalau tulis sendiri ya. Tulis halal sendiri tidak ada masalah. Oh iya. Begitu ya. Tapi kalau pakai logo tertentu, orang memahami pakai logo itu sudah memenuhi standar tertentu. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu Ustaz aja. Nasihat dari antum dan Ibu ya. Jangan ya Bu kalau pakai logo lain kecuali Ibu tulis sendiri dengan teks sendiri, gaya fontnya sendiri, warna fontnya sendiri. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz dengan nasihat antum kepada yang tentang halal, sertifikat halal adalah mentuntaskan acara kita di sore ini. Jazakallahu khairan walau sedikit tapi padat nasihat kepada kami semua. Barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz?
Silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Pemirsa Farfa TV sudah selesai sore hari ini. Alhamdulillah, sedikit tapi cukup rapat. Nah, sekarang kita tutup acaranya dengan kafatul majlis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan anak saya Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu.